Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kami hormati Bapak Ustaz Badawi yang berada di tengah-tengah kita, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan beliau dan Allah istiqomahkan beliau untuk senantiasa membimbing kita. Amin. Yang kami hormati Ketua Musalla Ar-Rahman, yaitu Pak Bambang beserta pengurus-pengurus lain. Yang kami hormati Ketua Panitia yang alhamdulillah berkat jerih payahnya pada malam hari ini acara meriahnya luar biasa. Ini mudah-mudahan Pak Bambang, ini sebenarnya sinyal bahwa musuh nanti datang muat lagi. Nah, kalau bermuat mesti ditambah tahun depan, mudah-mudahan sudah pakai AC dengan gigit. Amin. Insyaallah. Pada malam hari ini lah Pak pengumpulan dananya. Nanti kita sentil-sentil dikit nih. Yang kami hormati ibu-ibu masjid yang alhamdulillah sudah berapa album tadi dibaca, mudah-mudahan keberkahan sholawat itu meliputi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya nggak tahu kenapa Pak Bambang panggungnya ini di depan ibu-ibu. Saya masih nggak ngerti kenapa. Mestinya karena saya bapak-bapak, saya nyetirnya ke bapak-bapak. Tapi di sini saya dihadapkan ke ibu-ibu. Rezeki ibu-ibu. Makanya tadi saya mau naik ke panggung, ragu-ragu. Nanti saya nggak naik panggung, nggak menghargai panitia, susah kalian angkat kok ini dibawa ke dalam. Nanti saya naik panggung di depan ibu-ibu. Kemudian yang kedua, beginilah acara kita kalau ada anak-anak. Alhamdulillah. Kalau misal mereka ribut, maklum anak-anak. Kalau mereka keluyuran, ya apa mereka anak-anak. Kita doakan mudah-mudahan dari kecil mereka kenal masjid, kenal musola. Begitu tua dewasa rindunya sholat. Karena kadang-kadang sejak kecil kita nggak pernah ajak ke masjid, lawan rumahnya nggak pernah ke masjid, nggak pernah diajak sholat berjamaah, lawan bapaknya nggak pernah ke masjid, cuma diajak ke mall main game. Begitu gede kecanduan game, kita yang mundur-mundur. Wah, ini mau jadi apa main game terus? Ini mau jadi apa main handphone terus? Padahal kita yang ngajarin. Makanya nggak apa-apa mereka ribut. Tapi itu resiko. Jangan sampai anaknya ribut, emak bapaknya ikutan ribut. Makanya kalau ada acara-acara seperti ini, ngumpul sama bapak sama ibu-ibu terus anak-anaknya, itu suara saya habis di tengah-tengah itu. Karena mestinya gas dari awal nggak kedengaran suaranya. Ditambah lagi ini kayaknya habis baterai. Dengar Kak Ustad. Jadi yang pertama soal posisi panggung. Yang kedua soal banyaknya anak-anak. Masih ada lagi yang ketiga? Oh bentar, masih ada iklan dulu.
Suaranya nggak hidup ya? Tumpah nanti Pak kopinya Pak. Ini Bapak. Cek, halo. Acara sedang berlangsung. Ayo. Ini yang ketiga nih yang mau saya ceritakan. Iya. Pak Bambang, beserta jamaah Bapak Ibu. Lain kali kalau ada acara, konsumsinya jangan keluarin dulu. Mau maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, apapun. Atau yang kerja minggu sama Pak Ustadz Badawi, jangan konsumsi dulu. Karena konsumsi, kalau konsumsinya Bapak nggak tahu udah. antar dosanya banyak. Dosa pertama, terjadinya kezaliman. Jamaah Bapak Ibu bisa dengerin kajian sambil ngunyah. Sementara ustaznya nggak bisa nyampein materi sambil Ngunyah. udah dolim tuh. Kita ceramah sambil kita nggak bisa. Kezaliman yang kedua, kalau konsumsinya keluar duluan, kadang-kadang di depan Pak Ustadznya sudah disediakan kue buah segala macam. Kata Pak Ustadznya di dalam hati, oh makan nanti aja habis ceramah supaya nggak kekenyangan. Begitu selesai ceramah, astagfirullah, habis. Dosa kedua, nggak saya nggak gitu, saya mah nggak masalah. Dosa yang ketiga ini yang lebih parah nih, karena konsumsinya keluar duluan. Yang di piring sudah habis, yang di kota sudah habis, yang di dus sudah habis. Begitu Pak Ustadz ceramah udah tinggal ngantuknya sedang. Ditambah musola kita dingin, nyender ke tembok, mantap sekali tidur. Makanya ini sedikit masukan saja. Nanti untuk acara-acara kedepannya, konsumsinya jangan keluar rumah. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang gak terlalu kuat imannya, bisa-bisa nanti di pertengahan ceramah bubar dia. Gorengan udah dapat, buah udah dapat, apalagi yang nanti dulu. Ceramah Pak Ustadz tak seru katanya dokternya. Maka konsumsinya belakangan saja. Biar nanti kita bersama-sama, ramah-tamah, ngunyahnya sama-sama. Kalau begitu nanti tidurnya Sama-sama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul. Ini pertama kali saya sampai di Mushola Ar-Rahman. Begitu saya sampai, ada satu kesan yang luar biasa. Mushola tapi rapi, mushola tapi bersih, mushola tapi bagus. Mudah-mudahan semakin bagus musholanya, semakin banyak jamaahnya. Karena kadang-kadang kita tuh cuma semangat ngebangun loh. Nanti ada iuran bikin masjid, sumbang. Ada iuran bikin musola, sumbang. Datang ke musola, enggak. Datang ke masjid, enggak. Pokoknya terbangun aja. Padahal yang paling penting bukan tempat ibadahnya, yang paling penting semangat ibadahnya. Tapi insya Allah, saya sampai ke sini tadi saya sudah sampaikan ke Pak Bambang. Jadi kalau sudah sampai dibuka acara ibu-ibu pakai seragam pula, insya Allah ramai ya. Dan alhamdulillah, ibu-ibu senang kalau pakai seragam. Yang sedih itu bapak-bapaknya. Nah, ini udah lunas belum Pak? Udah. Bapak-bapaknya curhat. Bapak-bapaknya curhat. Karena bukan apa-apa. Karena suatu ketika ada jamaah curhat ke kami, Pak Ustaz, kami silakan semua suami pergi pengajian. Itu gimana hukum suami yang kayak gitu Pak Ustaz? Saya bilang tunggu dulu. Suami melarangnya kenapa?
Ternyata saya tanya ke suami, Pak, betul Pak melarang istri ke pengajian? Iya betul Pak Ustaz. Saya tak senang sekarang istri berangkat ke pengajian. Akhirnya saya tanya, kenapa Bapak larang istri ke pengajian? Cicilannya tambah banyak Pak Ustaz. Nanti kerudung baru nyicil, nanti seragam baru nyicil, nanti ada arisan, semuanya. Jadi uang bulanannya makin nambah. Tapi itu majelis taklim sana jauh, bukan kita. Insya Allah kita lunas semuanya ya Mira. Amin. Pak, jadi jangan larang ibu-ibunya ke majelis taklim Bapak. Kalau punya cantik dipakainya ke masjid ke musola, insya Allah pahalanya berkah untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingat ya, yang boleh ribut hanya Pak, yang boleh ribut hanya Anak-anak. kalau saya nampak berkumis juga ribut, saya tutup pakai salam. Kamu pakai. Ayah payah saya jauh di sini. Alah mau dipakai, Bang. Hampir nyasar lagi tadi ke kuburan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bahas lebih jauh, bilang Bapak. karena temanya mengenal sejauh mana kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bahas lebih jauh, perlu kiranya saya sampaikan kenapa kita mesti merayakan Maulid Nabi. Apa alasannya? Setiap tahun Maulid Nabi. Nanti tahun depan bulan awal Maulid Nabi lagi. Kenapa mesti kita merayakan Maulid Nabi? Alasan yang pertama, kita merayakan Maulid Nabi ittibah kepada Rasulullah, ikut kepada Rasulullah. Karena Rasulullah pun merayakan hari lahirnya. Oh, gimana caranya Pak Ustaz? Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, Bu, Ya. Ibu, Iya. yang boleh ribut cuma Anak-anak. bapak-bapak, yang boleh ribut cuma Anak-anak. ya. Dulu Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, kenapa engkau puasa di hari Senin? Setiap hari Senin Rasulullah itu puasa. Dan Rasulullah menjawab, la yaumun wulidtu fihi. Sebab pada hari itu saya dilahirkan. Jadi Rasulullah memperingati hari lahirnya dan cuma setahun sekali, seminggu sekali, dengan memperbanyak ibadah puasa setiap hari Senin. Makanya sampai hari ini kita sunnah puasa di hari Senin. itu dalam rangka kita merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan kedua, kenapa mesti kita kumpul-kumpul kompak baca sholawat, sediakan konsumsi? Kenapa? Sebagai bentuk kegembiraan kita menyambut hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, apa ada untungnya kalau kita gembira Pak Ustaz? Apakah ada pahalanya kalau kita gembira menyambut hari lahirnya Rasul? Besar pahalanya. Suatu ketika Rasulullah itu punya seorang paman, nama pamannya Abdul Uzza, lebih dikenal dengan julukan Abu Lahab. Abu Lahabnya orang baik apa orang buruk? Saya tanya, Pak? Ya. Ya. Tuh kan? Kalau konsumsi keluar gitu, udah ada yang pamit ya. Ini bentar lagi saya pamit pula nih. Ya, Abu Lahab, orang baik atau orang tidak baik? Tidak baik. Sekali lagi, orang baik atau orang tidak baik? Tidak baik. Orang tidak baik. Saking tidak baiknya Abu Lahab, sampai-sampai ada satu surat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah yang menjelaskan siksaan yang akan diterima oleh Abu Lahab bersama istrinya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Full itu satu surat. Orangnya masih hidup,
ayat siksaannya sudah turun. Orangnya masih hidup, vonis nerakanya sudah ada. Sakit buruk. Abu Lahab itu tukang penyebar fitnah, sementara istri tukang kompor. Nanti istri datang ke pasar, tahu nggak si ini sama si ini kemarin satu rumah pada bernikah. Nanti itu tetangga yang kemarin beli motor baru itu cicil. Suami istri masuk neraka. Yang suami tukang fitnah, istri tukang kompor. Tapi ada satu kejadian yang diukir di dalam sejarah. Ada satu kebaikan Abu Lahab ternyata. Abu Lahab itu punya seorang budak perempuan bernama Suwaibah. Suwaibah ini diperintah oleh Abu Lahab untuk menjaga istri daripada saudaranya Abu Lahab, yaitu Abdullah. Abdullah ayahnya Rasulullah kan sudah meninggal. Tadi dibaca walamma tuwfiya fil madinati walamma tamma min hamlihi syahrani mutatabi'ain mafalna ala ashhuril Allah. Jadi sudah dibaca ketika Rasulullah dalam kandungan 2 bulan tuwfiya fil madinatil munawwarati wafat di Madinah, ayahnya bernama Abdullah. Kemudian Siti Aminah janda. Karena janda sama Abu Lahab disuruh, Suwaibah, kamu urusin ini. Dia lagi ngandung. Kalau ponakan saya sudah lahir, nanti kasih tahu saya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Hingga akhirnya lahirlah Rasulullah SAW. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal. Begitu lahir Rasulullah, tergesa-gesa itu Suwaibah menuju ke rumahnya Abu Lahab untuk memberitahu kabar kelahiran keponakannya. Begitu sampai di rumah Abu Lahab, wahai tuan, kata Suwaibah. Kata Abu Lahab, ya ada apa? Sesuai dengan perintah kamu, saya kesini mau memberikan kabar gembira tentang sudah lahirnya keponakanmu bernama Muhammad bin Abdullah. Mendengar kabar kelahiran Rasulullah, sampai-sampai Abu Lahab itu memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Budak itu seperti pembantu kalau di zaman dulu, tapi lebih rendah martabatnya. Budak itu bisa digauli tanpa harus dinikahi. Budak itu bisa dijual beli, ditukar sama onta, ditukar sama domba. Saking bahagianya atas lahirnya Rasulullah, sampai-sampai budak perempuan tadi dimerdekakan oleh Abu Lahab. Padahal memerdekakan budak itu mesti ditebus senilai 50 juta kalau uang zaman sekarang. Dan karena kejadian itu, riwayat yang sahih menjelaskan bahwa telah di neraka Abu Lahab itu sepanjang hari disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuffifu alayya fi kulli itsnain, kecuali hari Senin. Abu Lahab itu tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Kemudian ditanya, kenapa Abu Lahab tidak disiksa pada hari Senin? Sebab selama hidup Abu Lahab pernah bergembira atas kelahiran keponakannya beliau, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab tidak menyembah kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, hanya karena modal bahagia ketika masuk bulan Rabiul Awal, diringankan siksaannya oleh Allah setiap hari Senin. Maka insya Allah ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan kita gembira pada hari lahirnya Rasulullah, insya Allah keutamaan yang akan kita peroleh jauh lebih besar daripada yang telah diperoleh oleh Abu Lahab. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi ingat, Abu Lahab tadi memerdekakan budak butuh duit berapa? 50 juta. Jadi Abu Lahab
mengungkapkan kebahagiaannya atas lahirnya Rasulullah, beliau bersedekah 50 juta. Jadi kalau ada warga kita pada malam hari ini, Pak Bambang, tiba-tiba datang, Pak, saya untuk mensukseskan Maulid Nabi ini saya sumbang dana 50 juta. Itu baru selevel zaman Abu Lahab. Itu baru selevel. Kalau ada yang menyumbang 5 juta untuk acara Maulid Nabi, itu beberapa tingkat di bawah Abu Lahab. Aduh, gimana Pak Ustaz, kita cuma menyumbang gorengan, kita cuma menyumbang pisang, ini gimana Pak Ustaz? Insya Allah yang penting ikhlas, yang penting istiqomah, yang penting kita bergembira menyambut hari lahirnya Rasulullah SAW. Itulah mengapa Bapak Ibu seringkan kita nampak di video-video, bahkan terjadi di kampung-kampung. Kalau bulan Maulid itu anak-anak tuh berebut buah-buahan, bahkan bapak-bapaknya ikut berebut juga, ibu-ibunya ikut berebut. Itu sebenarnya historinya untuk mengungkapkan kegembiraan bahwa pada bulan itu lahirlah Rasulullah SAW. Itulah kenapa setiap tahun mesti kita merayakan Maulid Nabi. Minimal itu sebagai bentuk kegembiraan kita atas lahirnya Rasulullah SAW. Dan insya Allah kata Rasulullah SAW, man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan hari lahirku, memeriahkan hari lahirku, memperingati hari lahirku, kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah, kelak akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah di hari kiamat. Oh Pak Ustaz, kami pengen masuk surga. Masuk surganya dengan apa? Dengan sholat nggak cukup. Mustahil kita masuk surga karena sholat. Karena kadang-kadang waktu sholat kita masih lebih lama lagi waktu kuliah kita. Kita sekali makan 5 menit. Sholat subuh nggak sampai 10 menit. Nggak sampai 10 menit. Mustahil kita masuk surga kalau ngandelin sholat. Kalau bapak-bapak pun mustahil juga. Begitu Allah Akbar, sendal baru pulang, hilang di sholat wahid. Baru rakaat pertama dah kebayang. Ibu-ibu begitu. Sekarang lagi musim hujan, siang-siang cuci pakaian. Setelah itu direndam, dibilas, dijemur. Begitu mau sholat zuhur, Allahu Akbar, turun hujan. Di dalam hati, ya Allah, ini nak lanjut sholat, pakaian bau, nanti sholatnya batal, dosa. Baru di rakaat pertama dah kebayang jemuran. Mustahil kita masuk surga mengandalkan sholat. Apalagi mau mengandalkan apalagi sedekah. Mustahil juga kita masuk surga karena sedekah. Orang tadi saya dengar dari Pak Bambang, pawang musola ini baru terbangun selesai berapa? Sejak 2019. Berapa tahun? Setahun bangun musola, padahal warga kita banyak. Untuk sedekah kita nggak seberapa, bahkan kadang-kadang sudahlah sedekahnya dikit, diungkit pula. Itu Pak Ustadz di musola Ar-Rahman ada AC dan biji. Pak Ustadz nampak, itu saya yang simpan. Sudahlah cuma AC sebiji, itu pun tak nyala atau tidak? Nyala. Itu Pak Ustadz di musola Ar-Rahman yang sumbang kipas. Saya sudahlah cuma sumbang kipas, diungkit-ungkit pula. Bahkan kadang-kadang sudah bersedekah ke masjid ke musola, sakit hati kalau namanya nggak diletak di donatur tetap musola. Nama saya nggak ada. Mustahil kita ngarep surga karena sedekahnya, ngarep surga karena ibadah kurban juga mustahil. Kadang-kadang kurbannya cuma kambing, pilih harga yang paling murah. Setelah kambingnya dikasih ke panitia, Pak, saya tukar kurban ya. Besok saya minta paha, besok saya minta kepala, besok saya minta, banyak betul yang mau diminta.
Mustahil kita masuk surga mengandalkan kurban. Lalu bagaimana Pak Ustaz supaya doa setiap selesai sholat kita terkabul? Rabbana atina wa fil akhirati Hasanah. Gimana supaya itu bisa cepat terkabul? Salah satu caranya adalah dengan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana cara memperoleh syafaat? Memperbanyak sholawat. Memperbanyak sholawat. Salah satunya cara kita pada malam hari ini. Sebab tadi sudah disampaikan kan, ketika kita memuliakan hari lahir Rasulullah, memeriahkan hari lahir Rasulullah, kelak di hari kiamat Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya. Amin. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya tadi mulai jam berapa? Saya lupa enggak, teman-teman. Saya biasanya ceramah kurang lebih 1 jam. Itu kalau jamaahnya kondusif. Belum 1 jam Ustaz. Kalau jamaah sudah mulai ribut, sudah mulai ada yang waktu 10 menit saya tutup kita. Percuma pula nanti kita habis suara sementara ilmu tak ada. Nanti ketika pulang ke rumah mak, tadi ke acara murid tadi, ya Pak, dapat apa tadi ilmu dari Ustaz? Tadi dapat gorengan, kue sama goreng. Ilmunya tak dapat. Maka insya Allah malam hari ini gak cuma konsumsi kita dapat, insya Allah ilmunya juga dapat. Lanjut. Masuk ke tema kita. Sejauh mana kita mengenal Rasulullah SAW? Ada perbedaan antara tahu dan kenal. Bisa. Kenal sama wali kota kata. Kenal nggak sama wali kota kata? Siapa namanya? Pak Rudi. Pak Rudi. Yang menjadi persoalan Pak Rudi kenal nggak sama kita? Tidak. Itu bukan kenal, itu sebatas tahu. Kita tahu sama Pak Rudi, bukan kenal. Kemungkinan Pak Rudi belum tentu kenal kita. Siapa presiden kita? Jokowi, Pak Jokowi. Kenal apa tahu? Tahu. Tahu. Karena Pak Jokowi belum tentu mengenali kita, terutama Majelis Taklim Ar-Rahman. Belum tentu. Itu sebatas tahu, bukan kenal. Sementara tema kita, sejauh mana kita tahu atau mengenal? Mengenal Rasulullah SAW. Jadi kalau cuma sebatas tahu, insya Allah kita tahu semua siapa Rasulullah. Jangankan kita, budak-budak kita tahu. Bahkan mereka sudah hafal syairnya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Thalib. Ini jangan-jangan tahu pun tidak tidaknya. Lupa Ustaz. Masya Allah. Itu insya Allah kita tahu semua. Rasulullah kita tahu. Siapa yang tahu Rasulullah? Jangankan yang Islam, yang tidak Islam pun tahu Rasulullah. Datang ke Masjid Jabal Arafah. Ada satu buku judulnya bahasa Inggris yang menulis orang Jerman. 100 orang berpengaruh di muka bumi. Nomor pertama Rasulullah, padahal yang nulis sudah Islam. Kalau sebatas tahu, insya Allah kita semua tahu. Persoalannya kita kenal apa enggak? Bagaimana cara kita mengenal Rasulullah SAW? Ikuti apa yang beliau ajarkan. Ikuti apa yang beliau contohkan. Jadi kalau sekedar tahu Rasulullah ngajarin kita sholat subuh, ya kita sholat subuh nggak? Enggak. Kalau kita nggak sholat subuh, berarti kita cuma sholat tahun, nggak kenal. Rasulullah mengajarkan kita sedekah nggak? Kalau sedekah berarti kita kenal. So, kenapa begitu Pak Ustaz? Ada ceritanya. Mudah-mudahan yang boleh ribut sekali lagi anak-anak. Yuk, ada ceritanya. Ada satu kisah yang sangat masyhur sekali di kalangan para ulama. Ada satu orang ahli ibadah. Dia ibadah nggak pernah dia tinggalkan. Sholat nggak pernah dia bolong.
Puasa nggak pernah dia bolong. Tapi sehari-hari dia itu meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau sholat duhur, udah dia sholat duhur doang. Nggak pernah sholat qabliyah, nggak pernah sholat ba'diyah. Kalau sholat asar pun begitu, sholat asar aja. Sholat maghrib pun begitu. Pokoknya cuma yang wajib-wajib aja. Puasa cuma Ramadan saja. Senin Kamis nggak pernah. Puasa Rajab nggak pernah. Apalagi ibu boro-boro Pak Ustaz. Ada waktu itu bertanya jamaah, Pak Ustaz, kami boleh nggak Pak Ustaz nggak puasa? Kata saya, kenapa ibu nggak puasa? Hamil Pak Ustaz. Oh iya nggak apa-apa. Orang hamil boleh nggak puasa? Tahun depannya lagi pengajian di tempat yang sama, tanya lagi ibu. Pak Ustaz, boleh nggak kami nggak puasa Pak Ustaz? Kenapa lagi ibu nggak puasa? Menyusui Pak Ustaz. Oh iya nggak apa-apa. Orang menyusui boleh nggak puasa. Tahun depannya kajian lagi, tanya lagi. Pak Ustaz, boleh nggak kami nggak puasa? Kenapa lagi? Hamil lagi Pak Ustaz. Ini belum bayar hutang, sudah berhutang lagi. Hutang puasa Ramadan belum dibayar. Terlalu harmonis hubungan sama istri. Dikasih istri nggak punya kesempatan bayar hutang puasa. Kalau ada yang demikian jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Tapi jangan lupa pula puasanya dibayar. Lanjut dulu ceritanya. Jadi orang ini ahli ibadah tapi tak pernah mengerjakan yang sunnah. Yang Rasulullah contohkan itu tak pernah. Cuma yang wajib-wajib aja. Sampai suatu ketika ahli ibadah ini tertidur di tengah-tengah ibadahnya. Berzikir dia kepada Allah tertidur. Tertidurnya ahli ibadah ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah di padang mahsyar. Dipanggil semua umat Rasulullah untuk diberikan syafaat. Si fulan dipanggil, si fulan dipanggil, si fulan dipanggil untuk diberikan syafaat. Ketika semuanya sudah dipanggil, tinggal satu orang ini aja yang dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian dia tanya ke Rasulullah, ya Rasul, kok saya nggak dipanggil untuk dapat syafaat? Saya kan umatmu ya Rasul. Kemudian Rasulullah menjawab, saya tidak mengenalimu. Kemudian ahli ibadah ini komplain lagi ke Rasulullah, ya Rasul, saya kan udah sholat, udah puasa, udah haji, kenapa? Kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama, saya tidak mengenalimu. Lantas ahli ibadah ini kembali bertanya, kenapa engkau tidak mengenaliku ya Rasul? Padahal sholat saya kerjakan, puasa saya kerjakan, haji sudah saya kerjakan, apa lagi yang kurang? Kemudian Rasulullah menjawab, kamu meninggalkan ajaran-ajaranku yang sunnah, sehingga itu yang membuat saya tidak mengenalimu. Kemudian terbangunlah ahli ibadah tersebut, dan sejak saat itu dia mulai terbiasa mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Sekali lagi beda antara tahu dan kenal. Sementara tema kita kenal apa tahu? Maka kita mesti mempelajari bagaimana sejarah perjalanan hidup Rasulullah. Apa yang mesti kita contoh supaya kita nggak cuma sekedar tahu kepada Rasulullah, tapi juga kenal. Kita kenal ke Rasulullah, Rasulullah juga kenal kepada kita. Karena kelak di hari kiamat Rasulullah itu memberikan syafaat bukan per kelompok. Misal, ayo ibu-ibu majelis taklim Ar-Rahman, ayo bapak-bapak majelis taklim Ar-Rahman, tidak ada gitu. Rasulullah panggil per orang. Dijelaskan di dalam satu hadis, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum, dipanggil per nama. Ayo ibu Tukiem, ayo bapak Sukiman, ayo panggil per nama. Dan Rasulullah mengenali nama itu dengan Rasulullah tahu atau kenal sama kita? Kenal sama kita. Oh, kalau gitu mesti kita bahas sejarahnya Rasulullah dan Pak Ustaz, mesti. Tapi kalau kita bahas semuanya, saya ngomong Bapak Ibu tidur. Ini anak-anaknya itu udah capek.
Bentar lagi mamanya disusul sama bapak-bapak. Nah, kalau saya bahas tuntas, memang tuntas. Tapi saya berdongeng jadinya, saya berdongeng Bapak Ibu ngorok. Nah, jadi kita bahas garis besar ini saja. Apa kira-kira ajaran-ajaran Rasulullah yang sudah mulai ditinggalkan oleh umatnya? Apa kira-kira yang sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin kita semua yang mau beriman kepada Rasulullah? Pertama, tentang menjaga sholat. Gak cuma sholat fardu sebagaimana ahli ibadah, tapi juga sholat sunnah. Sekarang ini Bapak Ibu ya Allah, banyak di antara kita yang muslim tapi begitu mudah meninggalkan sholat. Jangankan yang sunnah, yang wajib lewat. Betapa banyak mudah tak terhitung. Istri jamaah yang cerita kepada sama saya, suaminya tak mau sholat. Betapa banyak suami cerita sama saya, istrinya tak mau sholat. Bahkan tadi pagi seorang anak telepon kepada saya nangis-nangis, emak bapaknya umur 67 tahun belum mau sholat. 67 tahun. Padahal sholat itu prinsip sekali di dalam agama Islam. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Sebagus-bagusnya musola, kalau nggak ada tiang, roboh atau tidak? Roboh. Bagus keramiknya. Keramik ini ibarat sedekah. Banyak dia sedekah, tapi nggak ada tiang, roboh. Puasa itu adalah atapnya. Sebagus apapun atapnya, pada tiangnya nggak ada, roboh. Maka sekarang yang menjadi kekhawatiran kita adalah masjid dan musholanya semakin besar, tapi jamaahnya semakin sedikit. Nah itu yang kita khawatirkan. Apalagi di Batam sekarang, hampir setiap masjid sekarang pakai AC. Kalau dulu pakai kipas itu udah untung di masjid. Sekarang pakai AC. Tapi yang jamaah subuh cuma satu shop. Sudah ada satu shop di jarak ya. Berarti nampaknya yang sedikit itu jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Oh, tapi kami rajin puasa Pak Ustaz, percuma kalau tak sholat. Oh, tapi kami banyak bangun masjid, percuma juga kalau tak pernah ngisi masjid. Rasulullah SAW menjelaskan, Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah sholatuhu. Sesungguhnya telah di hari kiamat yang akan Allah tanya pertama kali apanya? Sholatnya. Idza shaluhat shaluha sa'iru amali. Kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lain bagus. Puasanya pasti bagus, ngajinya pasti bagus, umrahnya pasti berangkat, ibadah kurban mesti dia tunaikan. Kalau sholatnya bagus. Wa idza fasadat, kalau sholatnya berantakan. Duh Pak Ustaz, pas kami sholat zuhur Pak Ustaz, kalau kami sholat zuhur anak kami lapar, anak kami sudah kenyang, kami mau cuci pakaian. Begitu juga dengan suami, tak sempat kami Pak Ustaz istirahat cuma 10 menit. Kalau kami makan kami tak sholat, kalau kami sholat kami tak makan. Lewat sholat zuhur. Sholat asar pun begitu. Sholat asar pun begitu. Kenapa Bapak nggak sholat rumah? Di jalan Pak Ustaz, sekarang ini Bapak lagi sibuk. Oh, macam-macam. Kenapa nggak sholat isya? Kecapean Pak Ustaz, tidur bangun-bangun sudah subuh aja. Kenapa nggak sholat subuh? Capek Pak Ustaz, bangun-bangun udah jam 7. Lewat semua. Maka kalau sholatnya berantakan, fasadasa mu'amalik dan lain cuma-cuma. Maka jangan sampai kita semangat melakukan ibadah yang lain, tapi melalaikan sholat. Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun pertama kali kepada Rasulullah yaitu tentang sholat, bukan yang lain. Sholat dulu. Nah, sementara banyak di antara kita yang begitu bulan puasa luar biasa. Bahkan lebaran masih 20 hari, baju lebaran udah dibeli. Lebaran masih lama, belum tentu lagi usianya sampai di lebaran.
baju lebaran basah. Puasa rajin, tapi habis sahur tidur bangun jam 8. Suruh lewat. Nanti jam 8 bangun cuci muka, gosok gigi, nonton TV sebentar, tidur bangun sore menjelang azan. Begitu buka puasa update status, alhamdulillah kita sudah pernah puasa hari ini. Puasa tapi nggak sholat, percuma. Maka Bapak Ibu, ini cara bagi kita supaya kita mengenali Rasulullah. Perintah pertama kali yang turun untuk Rasulullah adalah tentang sholat. Pertama sholat. Yang kedua, apakah tentang sholat ini sudah cukup? Dikayaknya saya ceramah 45 menit. Lagi. Hah? Lagi lanjut. Ini udah jam 9.15. Jamnya salah. Jamnya salah, Ustaz. Kita lanjut. Apakah dengan sholat saja kita sudah cukup, Pak Ustaz? Nyatanya tidak cukup. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasul, kami punya tetangga perempuan. Yang perempuan jangan tersinggung. Kami punya tetangga perempuan ya Rasul. Tasumun nahar. Siangnya dia selalu puasa. Gak cuma puasa wajib, puasa sunnah dia kerjakan. Kalau kita kan kadang-kadang kan gitu kan. Kadang-kadang gayanya puasa sunnah. Begitu diajak sama teman-teman majelis lain, ayolah kita makan siang sama-sama di Kiai Tahu, ada yang ulang tahun. Enggak, saya puasa saya. Puasa Kamis. Gak apa-apa, ada yang terakhir, ini lagi ulang tahun. Udah ayo. Ini enggak di zaman Rasulullah istiqomah dia puasanya. Wataqumul lail, malam-malam dia beribadah kepada Allah. Artinya sholat tahajud tak pernah ditinggal. Kalau sholat tahajud sudah dikerjakan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh pasti dikerjakan. Puasanya rajin, sholatnya rajin ya Rasul. Tapi masalahnya satu. Tu'zi jiranaha bilisaniha. Dia gemar menyakiti hati tetangga dengan lisannya. Mulutnya tajam. Kalau dia ngomong gitu nyelekit sampai sakitnya tuh. Sekalinya dia update status di WhatsApp itu nyinggung semuanya. Pak RT disinggung, Pak RW disinggung, ketua mushola disinggung, ketua majelis taklim tersinggung, semuanya disinggung. Ini di mana dia Rasul? Dia rajin sholat, dia rajin puasa, tapi mulutnya pedas, mulutnya ditajam ya Rasul. Kemudian apa jawab Rasulullah? La khayra fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Dia min ahli nar. Dia termasuk golongan ahli neraka. Sholatnya rajin, puasanya rajin, hanya karena lisan yang tak bisa dijaga, masuk neraka. Cuma-cuma sholatnya, cuma-cuma puasanya. Lalu ada jamaah yang mengadu, oh Pak Ustaz, istri saya pendiam Pak Ustaz. Tak mungkin dia nyakiti hati tetangga dengan mulut, orang dia pendiam. Mulutnya diam, tapi tangannya. Sekalinya update status itu udah habis. Sekalinya dia masuk di grup WhatsApp, habis. Bahkan kadang-kadang pengajian seminggu sekali sama Pak Ustaz Badawi di musola. Sambil nunggu Pak Ustaz Badawi masih sempat-sempat ngedos. Itu anaknya itu habis. Masih sempat-sempatnya kita ngomongin orang lain, padahal mau ngaji. Jamaah ini semua menunjukkan bahwa ibadah itu, keimanan itu, mengenal Rasulullah itu tidak hanya melalui ibadah kita kepada Allah, tidak hanya sholat kita kepada Allah, gak cuma hanya puasa kita kepada Allah, tapi keimanan itu terbukti dengan baik atau tidaknya akhlak kita kepada sesama. Karena kadang-kadang kita pulang-pulang sejajar. Ada yang semangat ibadahnya tapi buruk akhlaknya. Ini gimana? Sesuai dengan hadis tadi. Percuma
Ada yang sebaliknya, bagus akhlaknya dia Pak Ustaz. Kalau jumpa di jalan dia senyum, selalu tegur sapa. Tapi disuruh ke masjid ke musola tak pernah juga. Perintah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah yaitu tentang sholat. Tujuan diutusnya Rasulullah yaitu tentang Akhlak. ya, tujuan diutusnya Rasulullah yaitu tentang innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi hablum minallahnya mesti kita jaga. Sholat, puasanya, baca Al-Qur'annya, ibadah-ibadah yang lain mesti kita jaga. Di samping itu juga hablum minannas mesti kita jaga. Karena Allah pun selalu gandengkan itu. Ada satu surat di dalam Al-Quran bahwa iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Mustahil orang sholatnya bagus kalau akhlaknya buruk. Mustahil akhlaknya bagus kalau sholatnya buruk. Ada di surat apa itu Pak Ustaz? Insya Allah kita semua hafal. Ada di dalam surah Al-Asr. Wal asr. Semuanya. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini hampir tadi ada yang mau tawasau bis sabr dulu. Kita baca satu persatu ayatnya. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia itu rugi. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, punya jabatan atau rakyat, semuanya rugi. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang yang beriman. Siapa beriman? Dijaga sholatnya, puasanya, musola jangan sampai kosong, masjid jangan sampai kosong. Kadang-kadang sedih di musola di masjid yang ada siapa? Pak Sugino. Imamnya siapa? Pak Sugino juga. Makmumnya siapa? Pak Sugino. Jadi beliau sholat sendiri. Bahkan saya pernah mengalami itu. Yang azan saya, yang iqamah saya, yang jadi imam saya, yang jadi makmum saya. Tapi itu dulu pertama sekali Jabal Arafah belum dikenal orang dulu 2012. Sholat subuhnya saya sendiri. Muadzin tak bangun karena malamnya dia capek menjaga imam. Jadi saya sendiri akan, saya iqamah, saya sendiri juga imam. Alhamdulillah sekarang jamaah datang ke kampung saat diberangkat. Lanjut, iman saja nggak cukup. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, amalnya harus baik. Percuma sholat. Saya mau cerita nih Bapak Ibu, lagi-lagi cerita 10 menit lagi ya, karena tadi kan 45 menit. 10 menit lagi saya tutup. Apalagi sudah ada yang duduk begini-begini. Saya cerita. Ada satu daerah di Batam Center. Saya tak sebut nama rumahnya. Suaminya sakit terkena corona. Teman dekat saya, beliau dokter spesialis, terkena corona. Dibawa ke Galang. Sementara istri dan anak-anaknya diisolasi di rumah. Muslim. Tapi yang saya sedihkan, setiap hari beliau itu nangis. Kenapa? Warga yang antar makanan tidak ada, warga yang kasih minuman tak ada. Sementara beliau dan anak-anaknya, anaknya 4, yang paling kecil masih umur 1 tahun setengah. Yang mau antar makanan tidak ada, yang mau antar minuman tak ada, bahkan sekedar telepon tanya kabar tidak ada. Akhirnya kita yang dari perumahan jauh antar makanan ke sana. Ini menunjukkan bahwa mana saudara-saudaranya yang Islam, katanya beriman, katanya sholat pun nggak peduli,
Katanya menurut Rasulullah, kok nggak ikut akhlaknya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, la yu'minu ahadukum, nggak beriman kalian. Alladhi yabilu sab'anan, kalau kita tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi jaz'un, sementara tetangga nggak bisa tidur karena perutnya lapar tercuma. Percuma sholat kita kalau nggak peduli sama orang lain. Ini yang sekarang sudah mulai hilang Bapak Ibu sekalian. Kita semangat katanya meneladani akhlak Rasulullah. Maulid Nabi di mana-mana, tapi kepedulian tidak meningkat. Tetangga lapar, oh itu bukan urusan saya. Tetangga udah makan, nggak makan, itu bukan urusan saya. Dia punya suami, udah itu sendiri kan. Nggak boleh di dalam agama Islam. Bahkan dosa hukumnya kalau kita masak, baunya tercium ke tetangga, tapi tidak diantar sebagian ke tetangga, dosa itu di dalam agama Islam. Menunjukkan bahwa iman itu tak cuma sekedar sholat. Oh lalu gimana Pak Ustaz? Gimana kami mau masak biar agar kecium baunya ke tetangga? Kata Rasulullah, kalau masak perbanyak kuahnya, tapi yang berkuah. Kalau yang tak berkuah, tak usah dikasih kuah, aneh nanti. Oh, kata Pak Ustaz, kalau masak perbanyak kuah. Ibu masak apa? Rendang. Ya, coba rendang dikasih kuah. Ini menunjukkan bahwa perhatian kita kepada sesama, akhlak kita kepada tetangga, kepedulian kita kepada orang lain, itu menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Dan sejauh mana kita mengenal Rasulullah. Kalau cuma sekedar tahu, nggak peduli, nggak apa-apa. Tapi kalau mengenal dan ingin dikenal Rasulullah, harus peduli kepada sesama, harus perhatian kepada sesama. Jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka akhlak dan keimanan ini menjadi penting, harus sejalan. Akhlaknya harus bagus, keimanannya harus bagus. Nggak boleh salah satu pincang maka nggak ada gunanya. Oh bagaimana kalau dia baik tapi tak beriman? Percuma. Di zaman Rasulullah ada orang yang baik betul kepada Rasulullah tapi tak beriman. Siapa? Pamannya Rasulullah. Siapa? Abu Lahab memang tak baik dan juga tak beriman. Ada yang baik tapi tak beriman. Abu Talib. Abu Talib itu paman Rasulullah. Saudaranya Abu Lahab, saudaranya Abdullah, saudara ayahnya Rasulullah. Jadi kan beliau pamannya Rasulullah. Abu Talib itu baik bersama Rasulullah. Kalau Rasulullah dihina, yang paling pertama membela Abu Talib. Kalau Rasulullah diledek, yang pertama kali membela Abu Talib. Tapi karena Abu Talib tak beriman, percuma beribadah. Bahkan Rasulullah ketika Abu Talib itu meninggal dunia, yang paling sedih Rasulullah. Bukan karena sedih karena pamannya meninggal, yang Rasulullah sedihkan pamannya meninggal, baik akhlaknya tapi tidak beriman. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan mengenal Rasulullah ini bertambah semangat kita beribadah. Mudah-mudahan dengan mengenal Rasulullah ini semakin berubah akhlak kita menjadi lebih baik. Nah, karena apa ya? Muslim satu dengan Muslim yang lainnya itu kata Rasulullah kalau biasa seperti satu badan. Kalau yang lain sakit, kita juga merasakan sakit. Kalau yang lain senang, kita merasakan senang. Contoh, kalau dipijak kaki yang teriak, padahal yang dipijak kaki. Kalau yang sakit gigi, yang pening, padahal yang sakit gigi. Kenapa? Semuanya merasakan sakit. Begitu juga kita Muslim dengan Muslim yang lainnya. Kalau tetangga kita lapar, maka kita juga merasa kesedihan, maka kita bantu mereka. Kalau tetangga berduka cita, kita ikut berduka cita, kita berbela sungkawa datang ke rumahnya.
Kalau tetangga senang, kita pun datang ke rumahnya mengucapkan selamat Pak, selamat Bu. Bukan sebaliknya. Ini kadang-kadang sekarang sebaliknya. Ngaku kenal sama Rasulullah, ngaku umatnya Rasulullah, ngaku rajin ke musola Ar-Rahman. Tetangga senang, kita senang. Tetangga dapat motor baru, kita sakit perut. Kenapa? Semestinya kita yang butuh motor dipakai, kenapa tetangga tidak dipakai? Tetangga renov rumah kita yang tenang. Kenapa? Dari mana tadi itu renov rumah? Nanti tetangga punya mobil baru, kita masuk UGD, stroke. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Itu penyakit hati, hasad, dengki sama orang. Begitu orang dapat nikmat, kenapa dia terus, kenapa bukan saya? Kalau orang lain dapat musibah, alhamdulillah. Itulah. Ini yang kadang-kadang mesti kita ubah. Jadi mudah-mudahan sekali lagi jamaah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebatas tahu kepada Rasulullah, orang yang tidak Islam pun tahu. Orang yang tidak punya agama pun tahu. Tapi kalau kita ingin mengenal Rasulullah, perbaiki ibadah kita dan perbaiki akhlak kita kepada sesama. Itu saja. As-sabijah. Kayaknya sih kayaknya. Karena suara saya udah mulai habis. Saya dikasih minum tadi tidak dibuka. Coba. Ini bukan untuk saya. Ini cuma aja. Amalkan dengan situ Pak Bangkang. Kata Pak Bangkang tak perlu dibukain, Pak Ustadz yang biasa buka sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Oh, Masya Allah. Dah surga enggak? Nanti pulang dari sini mesti minta maaf. Saya boleh minum dulu Pak. Boleh Ustaz. Jangan nawarin makan. Tak ada makanan. Turun dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi dia. Apalagi di zaman sekarang, maaf, ini ada satu musibah besar yang melanda umat Islam. Di saat kita bersuka cita mengagungkan Rasulullah SAW, di saat yang bersamaan Rasulullah dihina, di saat yang bersamaan Rasulullah membuat karikaturnya. Ini satu tamparan untuk kita semua. Tapi perlu kita marah Pak Ustadz, marah. Perlu kita kecewa Pak Ustadz, perlu. Tapi ingat, Islam itu dibela dengan akhlak. Kalau kita tersinggung Rasulullah demikian, maka kita tunjukkan bagaimana akhlak Rasulullah. Jangan pula kita membela Rasulullah, tapi akhlaknya tidak serupa dengan Rasulullah. Orang di luar sana itu tidak membaca Al-Quran, Pak, Bu. Orang di luar sana tak baca berzanji. Jadi mereka tidak mengenal Rasulullah, mereka hanya sebatas tahu saja. Bagaimana kita memperkenalkan Islam kepada mereka? Akhlak kita yang mesti tunjukkan kepada mereka. Kalau kita tetangga dan kita Muslim, kita harus baik. Lalu bagaimana kalau tetangga kita nggak Muslim, Pak Ustaz? Harus baik. Kalau kita ada acara, undang semuanya. Bagaimana kalau yang nggak Islam, Pak Ustaz? Undang. Itu akhlak Rasulullah. Kepada yang tidak Islam aja baik, apalagi kepada yang Islam. Ini kadang-kadang tetangga kanan diundang ada acara, tetangga kiri tak diundang, kenapa? Ya saja kemarin suka mungkin saya di majelis taklim Ar-Rahman itu ya. Orang panjang sekali, padahal dia sama-sama Islam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita semakin semangatkan lagi, kita tanamkan kegembiraan menyambut hari lahirnya Rasulullah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah dan memperbaiki akhlak kepada sama. Dan tak usah panjang lebar, sedikit, tapi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang ketika kita sudah tahu kita ingat, ilmu yang ketika kita sudah tahu kita amalkan.
Tuh ya, itu janji Bapak Ibu kepada Allah ya. Insya Jika Allah. diamalkan sudah siap-siap malaikat hakim dicatat. Insya Allah. Untuk lebih berkahnya kita tutup sama-sama kajian kita pada malam hari ini